If you like these videos, click here and here if you like more videos like this. Are we gonna play now? Ready for the Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube seputar otomotif. Hari ini, kami akan membahas segala hal tentang MotoGP, yaitu kompetisi balap motor paling bergengsi di dunia. Kami akan menjelajahi dunia MotoGP mulai dari tim, pembalap, lomba terbaru, serta berbagai fakta menarik dan kontroversi di balik balap cepat ini. Jadi, pastikan Anda tetap terhubung dengan channel kami untuk mendapatkan informasi terbaru seputar MotoGP. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah video ini. Selamat menikmati dan jangan lupa, gaspol! Marc Marquez dipastikan bergabung dengan Gresini pada MotoGP 2024. Marquez mengakui, keputusan tersebut tidaklah mudah. Kepindahan Marquez ke Gresini dilakukan jelang bergulirnya MotoGP Mandalika 2023. Sebelumnya, juara dunia 8 kali itu lebih dulu mengumumkan perpisahannya dengan Honda di akhir musim nanti. Di Gresini, Marquez akan menggantikan Fabio Di Giannantonio, yang kontraknya tidak diperpanjang. Pebalap Spanyol berusia 30 tahun itu akan berduet dengan adik kandungnya, Alex Marquez, mengulang reuni singkat keduanya di Repsol Honda pada awal 2020. Marc Marquez sadar bahwa pindah ke Gresini berarti akan membutuhkan banyak penyesuaian. Namun, Marquez siap dengan tantangan tersebut demi kembali kompetitif lagi. Aku gembira dengan tantangan baru ini, cetus Marquez dilansir Crash. Ini bukan sebuah keputusan mudah karena ini adalah perubahan besar di segala sisi. Namun, kadang-kadang di dalam hidup itu memang penting untuk keluar dari zona nyaman agar terus berkembang. Sedangkan terkait pergantian motor, aku tahu aku akan harus menyesuaikan gaya balapku dengan beberapa hal, dan itu tidak akan gampang. Namun, aku juga yakin bahwa seluruh tim Gresini akan banyak membantuku. Aku tidak sabar untuk mengenal timnya dan mulai bekerja dengan mereka. Aku ingin berterima kasih kepada Nadia, Podovani, bos Gresini Red, Carlo, Ken Michele atas kepercayaan dan rasa hormat yang mereka tunjukkan kepadaku, Marquez menambahkan. Seperti yang kita semua tahu, isu luar biasa muncul bahwa diduga Marc memiliki perjanjian misterius dengan Honda. Perjanjian ini terkesan aneh namun memang sedang menjadi bahan perbincangan antar media luar, yang mana sebuah laporan tentang masa depan Marc Marquez menunjukkan bahwa dia bisa meninggalkan Honda lalu kembali lagi setelah 1 tahun, tapi ternyata Marc isunya memberikan syarat kepada Honda di mana Marc akan kembali di 2025. Marquez dipastikan akan bergabung dengan Gresini Ducati pada tahun 2024. Namun itu hanya sementara karena media Spanyol AS melaporkan bahwa Honda hanya meminjamkan Marquez ke Gresini untuk tahun depan. Terus kenapa hal itu dilakukan? Hal ini akan membuat Marquez keluar dari kesepakatan besarnya tanpa harus membayar penalti fantastis kepada Honda. Informasinya, sebagai imbalan atas penghapusan denda penalti, Honda meminta opsi untuk membawa Marquez kembali pada tahun 2025 ketika dia berstatus bebas transfer. Pada dasarnya Honda akan menuruti permintaan Marc untuk mendapatkan motor yang lebih kompetitif musim depan lewat Gresini. Marc akan mendapatkan Desmo Sedici Spec 2023. Isunya dari perjanjian tersebut Honda mempunyai waktu lebih dari 1 tahun untuk meningkatkan daya saing mereka, baik soal motor hingga timnya. Dan ternyata ada syarat yang diberikan Marc kepada Honda. Dilaporkan oleh media El Periódico, Marc akan kembali jika Honda mengambil langkah maju. Juara MotoGP 6 kali itu berjanji di hadapan para petinggi Jepang untuk kembali pada tahun 2025 selama Honda terbukti mengambil langkah maju pada tahun 2024 dan sekali lagi memiliki motor yang kompetitif, lapor El Periódico. Marquez menyatakan dia akan kembali ke Honda jika salah satu pebalap Honda finish di 5 besar pada akhir kejuaraan dunia. Namun yang mengejutkan, syarat tersebut isunya ditolak mentah-mentah HRC, sebab kini Honda ingin memulai era baru pasca Marquez hengkang dengan mencoba melakukan peningkatan tanpa memasukkan kemungkinan Marc kembali.
Tawaran dari Marquez adalah bagian dari percakapan tertutup antara bos Honda Hikaru Tsukamoto dan Koji Watanabe. Sikap Tsukamoto dan Watanabe digambarkan kaku saat bernegosiasi dengan Mark, jadi hasil akhir belum tergali apakah memang Honda bakal memenuhi syarat ini atau menolak secara mutlak tawaran Mark. Namun yang pasti hingga detik berita ini diturunkan semua masih berstatus isu yang tanpa bukti kebenarannya. Mungkin ini adalah berita tidak menyenangkan bagi haters Marc Marquez karena mantan manajer Suzuki yang sebelumnya bersama HRC memberikan penegasan perihal tren MotoGP sekarang. Hengkangnya Marc dari Honda dan kemudian pembalap mantan Honda ini sudah bergabung ke Gresini membuat Livio Suppo memberikan komentarnya bahwa seakan Marc masih menjadi the best rider MotoGP. Jika Marquez ke Ducati, MotoGP akan menjadi kejuaraan tunggal Ducati, serunya. Livio Suppo bukan orang sembarangan di MotoGP. Pengalamannya luar biasa karena Suppo telah menang bersama Ducati, Honda, dan berada di jalur yang tepat untuk meraih kemenangan bersama Suzuki, jika saja mereka tidak pensiun. Dia adalah orang yang tepat untuk diajak bicara mengenai keputusan Marquez meninggalkan Tokyo untuk menetap di Borgo Panigale, dengan segala pro dan kontra yang ditimbulkan dari keputusan tersebut. Manajer Turin menganalisisnya poin demi poin. Simak pernyataan lengkap Suppo berikut ini. Awalnya aku yakin dan juga berharap Marc akan bertahan di Honda. Aku pikir jika konsesi kepada pabrikan Jepang Gol, aku yakin mereka bisa mengejar ketertinggalannya lebih cepat. Praktis Dorna sudah membantu Honda mempertahankan Marc, tapi kenyataannya nggak sesimpel itu. Sebenarnya aku tidak terkejut dengan pilihannya. Yang mengejutkan dia berani karena merelakan motor andalannya di masa lalu dan beralih pada tim satelit dengan motor berusia setahun lebih tua hanya untuk bersenang-senang lagi. Tapi di sisi lain ia bisa dianggap tidak berterima kasih kepada pabrikan yang membuatnya menang. Secara objektif, Marc mencoba, dia memberikan segalanya, dia sering terjatuh dan dia mungkin telah mencapai titik di mana dia ingin kembali kompetitif. Juga karena tahun-tahun telah berlalu tapi tidak ada perubahan. Aku bisa memahaminya. Aku percaya jika seorang pembalap tidak ingin lagi membalap dengan motormu, tidak ada gunanya menahannya karena kalian berdua akan terluka. Marquez yang tidak mempercayainya berdampak buruk bagi citra Honda. Ketika tim Jepang berada di bawah tekanan, mereka menangani situasi dengan buruk. Mungkin pada akhirnya lebih baik bagi mereka dengan cara ini karena mereka akan mampu mencoba membuat motornya berkembang dengan lebih sedikit ketegangan media namun kini mereka bisa bekerja lebih tenang. Marc mengatakan ini adalah keputusan yang sulit. Aku tahu prioritasnya sekarang adalah memiliki motor yang kompetitif. Tapi yang membuatku kita khawatir MotoGP berisiko menjadi kejuaraan tunggal Ducati. Di sisi lain aku sebenarnya berharap Marquez di KTM bukan Ducati dan ini akan lebih menarik. Kalian tahu semua orang mengatakan bahwa pada tahun 2025 Marc akan gabung ke KTM, tapi aku tidak akan menerima begitu saja. Aku pikir dia ingin menunjukkan bahwa dia masih kompetitif dan kemudian menempatkan dirinya di pasar. Para fans tentu akan senang mengetahui apakah pebalap terkuat Desmo Sedici saat ini benar-benar ada atau akan dikalahkan oleh Marc, tutup Suppo. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya sangat senang bisa berbagi informasi dengan kalian melalui channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Saya juga ingin mendengar pendapat dan saran dari kalian, jadi jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Terima kasih lagi atas dukungan kalian yang luar biasa. Kalian adalah motivasi saya untuk terus berkarya dan menghasilkan konten berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya.